udah sana bunda beresin deh mainannya, adik main lagi di luar. Pagi-pagi, sini bundanya bersihin kamarnya, adik cepet beres-beres mandi sana. Atau, aduh banyak banget nih PR anak kita. Sini bunda aja yang kerjain, adik duduk di sana deh. Gimana tuh Bu? Kadang-kadang kita nggak tega ya ngeliat anak tadi pengen beresin mainannya supaya nggak ribet. Karena kalau kadang-kadang nunggu anak beresin juga lama, mending kita aja yang beresin. Atau beresin tempat tidur, daripada nanti datangnya telat, mending kita aja yang beresin. PR daripada nungguin dia ngerjain juga belum tentu bisa. Udah deh kita aja yang kerjain, gimana tuh Bu? Ya memang kadang-kala itu fenomena terutama bagi ibu-ibu bekerja. Itu kadang-kala pengennya cepat beres, pengennya cepat selesai dan hasilnya bagus. Tapi sebenarnya pertanyaan saya gini sih Mbak Vita. Kita ini tuh ngajarin anak untuk mendapatkan skill of life atau ini mencapai goal setting kita sendiri. Kadang-kala lupa goal kita yang ingin kita capai. Itu yang abu-abu Bu. Betul. Kalau kita lihat ya Mbak ya, sebenarnya tidak salah. Tidak ada seorang orang tua yang ingin anaknya susah. Betul. Tetapi ada pepatah begini. Mendingan anak kita enak sekarang, tapi nanti kalau kita nggak ada dia mengalami kesusahan. Atau sekarang sewaktu kita ada, mereka belajar untuk menerima kesusahan. Nanti kalau kita nggak ada, mereka sudah nyaman. Pilihannya hanya itu. Kalau saya ya, dan seyogyanya itu adalah sekarang ini kita melatih mereka untuk mengalami kesulitan-kesulitan itu, merasakan prosesnya. Baik yang enak, kadang-kala kecewa, kadang-kala susah. Dan kita mengerem. Goal setting kita harus cepat, harus bagus, harus nilainya bagus. Itu yang harus direm. Karena kan tidak ada ya, semua orang tuh langsung bisa lari. Harus dulu tiduran, tengkurap, merangkak, berjalan, berlari. Itu proses itu harus dilewatin. Ada proses senang, sedih, kecewa, dan lain-lain. Sehingga mereka nanti akan menjadi lebih kaya. Hanya saja ya Mbak ya, ini fenomena yang kalau aku lihat. Kadang-kala tuh di kantor gitu ya, saya ngelihat ibu-ibu tuh pada sibuk mengerjakan pekerjaan anaknya. Bu, saya mau pulang cepat. Kenapa? Nanti mau belanja tuh bikin prakarya. Terus besoknya dia bilang, Bu, hasil karya anakmu gimana? Bagus. Kemarin dapet istimewa dipasang di meja guru. Terus saya bilang, nilai siapa itu? Ya siapa yang buat? Nilai saya. Saya yang buat, bukan bagus. Jadi dapat pujian. Sebenarnya nilai siapa ya? Nilai ibu dong, bukan nilai anak. Nah, supaya kita nggak kejebak tuh Bu sebagai orang tua. Tadi kan kadang-kadang kita capek kerja Bu ya. Pulang masih ketemu anak-anak dan masih banyak PR-nya. Terus ada kerjaan prakarya tadi. Supaya kita nggak kejebak antara kita mau mempermudah atau mempersulit anak. Takutnya kan kita kadang-kadang punya bayangan. Kalau nggak kita mempermudah, anak-anak ini bakalan kita persulit gitu. Kita lamain, kita tungguin. Sebenarnya bisa aja sih mereka belajar, kita tungguin. Tapi kan itu lama. Gimana sih supaya kita nggak kejebak gitu Bu? Yang pertama, ngerem kita diri sendiri. Jadi orang tua tuh yang dipikirin kita sendiri. Kita harus ngerem bahwa anak kita ini masih kecil. Kemampuan dan skillnya berbeda dengan kita. Itu direm dulu. Dan hasilnya jangan samakan dengan hasil kita. Kita harus tahu bahwa hasilnya memang ya itulah hasil anak. Yang kita perlu lakukan adalah merangsang dia untuk berproses lebih baik, lebih cepat, dan lebih menghasilkannya bagus. Terutama masa-masa transisi. Jadi yang kita harus lakukan adalah beri dia pengetahuan dan skill. Jadi misalnya, kalau dia memberesin mainan, ya kita bilang setelah bermain ya kita beresin, kita ngasih contoh seperti apa membereskan. Sekali saja. Setelah itu mereka akan membereskan. Kalau ada yang kurang kita bilang, kakak, ternyata ibu menemukan ini. Oke Bu, aku masukin ya gitu. Jadi kalaupun kita berproses ya kita memberikan stimulus menjadi challenge dia untuk dia bisa melakukan. Yang kedua, beri dia ruang. Biarkan mereka menemukan kesempatan mengikuti langkah mereka sendiri. Jadi misalnya nih ya, ada anak mau dibawa ke pesta. Usianya baru 4 tahun. Dia pakai baju merah bawahannya. Atasannya hijau. Kadang-kadang orang tua bilang, aduh gak matching, gak cantik. Biarin aja. Terus dia mau pakai pita. Warna pitanya ungu, biarin aja. Karena itu ada ruang dia. Nanti pada masanya akan berubah, dia akan menemukan harmonisasi warna.
Yang ketiga adalahkah memberi guidance. Memberi guidance di sini adalah bukan guidance seperti orang tua, tetapi kita akan melakukan, misalnya kalau ada orang lain bilang, "Lu bajunya kok jelek," dia sedih dong pilihannya. Kita bilang, "Ya nak, setiap orang tuh beda-beda. Bagi ibu ini bagus, tapi bagi orang lain tentu saja tidak." Jadi kita akan mengajarin mereka bagaimana pandangan orang itu berbeda. Jadi itu yang kita perlu siapin. Karena mempermudah anak itu akan menjadikan mereka nanti kelak tidak siap menghadapi segala macam kehidupan.